Ya, sekarang kita masuk ke asas-asas hukum pidana material yang merupakan lex specialis atau yang menyimpangi ketentuan hukum pidana material yang ada di dalam KUHP mengenai tindak pidana korupsi. Yang pertama, terkait dengan subjek tindak pidana korupsi. Kalau kita berbicara subjek, berarti berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana. Jadi ketika terjadi tindak pidana, perbuatannya itu masuk dalam konsep tindak pidana, orangnya itu masuk dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Maka subjek tindak pidana korupsi ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Ya, dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disebut dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Jadi ada perluasan subjek delik di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kalau KUHP, orang itu yang dimaksud adalah perseorangan. Tapi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperluas cakupannya, bukan hanya perseorangan, tapi termasuk juga korporasi. Apa itu korporasi? Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mendefinisikan di pasal 1 angka 1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi untuk disebut sebagai korporasi itu mudah. Asal ada kumpulan orang atau asal ada kekayaan yang terorganisasi, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai korporasi. Jadi beda dengan hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata, korporasi yang bisa dimintai ganti kerugian itu adalah yang badan hukum. Kalau tidak, berarti tanggung jawab pada orang-orangnya. Tapi kalau dalam hukum pidana, korporasi itu tidak harus badan hukum. Akan tetapi juga termasuk yang bukan badan hukum. Jadi bukan hanya PT, CV, persekutuan perdata, dan seterusnya itu bisa dianggap sebagai korporasi. Bahkan partai politik pun juga bisa dianggap sebagai korporasi. Jadi, subjek tindak pidana korupsi itu meliputi orang perseorangan dan korporasi. Nah, subjek hukum korporasi tidak dikenal di dalam KUHP. Karena itulah maka ini termasuk ketentuan lex specialis atau ketentuan khusus yang menyimpangi ketentuan di dalam KUHP. Ya, kapan suatu tindak pidana dianggap subjek deliknya adalah korporasi, bukan orang perseorangan? Nah, dalam pasal 20 ayat 2 disebutkan, tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, ini kuncinya, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi. Jadi tindakan dia atas dasar hubungan kerja atau hubungan lain dianggap dalam lingkungan korporasi. Memang ketentuan pasal 20 ayat 2 ini belum terlalu jelas. Karena itulah maka KPK belum pernah, sebelum ada Perma ya, belum pernah menjadikan korporasi sebagai subjek delik. Kenapa? Karena menurut KPK rumusan pasal 20 ayat 2 itu nggak jelas. Kapan suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasinya, bukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Selain memang persoalannya belum ada hukum acaranya. Nah, jadi memang ketentuan pasal 20 ayat 2 ini tidak jelas parameternya. Kapan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, bukan orang-orang yang ada di dalamnya. Yang kedua persoalannya belum ada hukum acaranya. KUHP itu kan hukum acara yang memposisikan subjek delik adalah manusia. Makanya ada penangkapan, ada penahanan, ada penyitaan. Kalau korporasi, gimana cara menahannya? Bagaimana cara menangkapnya? Itu nggak ada di dalam KUHP. Oleh karenanya maka ini memang memerlukan ada hukum acara yang bersifat khusus di mana
menempatkan korporasi sebagai subjek deliknya. Ya, untuk mengisi kekosongan hukum acara, maka diterbitkan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Di dalam Perma tersebut disebutkan, dianggap merupakan tindakan korporasi jika syaratnya ada dua. Ini syarat kumulatif. Ini lebih jelas dibanding dengan rumusan dalam Undang-Undang Tipikor tadi. Yang pertama syaratnya dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi itu. Jadi pelakunya itu memang punya hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi itu. Jadi nggak bisa dikatakan tidak pidana dilakukan oleh korporasi kalau yang melakukan itu orang yang nggak punya hubungan dengan korporasi itu. Tapi itu saja nggak cukup. Ada syarat yang kedua. Tindakan orang tersebut dilakukan untuk dan atas nama kepentingan korporasi.